warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ananda Ramadan. Saya Aurelia Cahaya Kamila. Saya Firasih Majaya. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Semarang Dengan karya tulis yang berjudul Lipisan Booster Kulit Pisang sebagai oktan booster fraksi bensin hasil konversi sampah plastik LDPE. Meningkatnya konsumsi BBM di Indonesia dari tahun ke tahun, penurunan ketersediaan minyak dari sumber fosil dan menipisnya cadangan minyak baru di Indonesia. Sampah plastik yang berpotensi menjadi bahan bakar minyak melalui proses cracking. Kandungan kulit pisang kepok yang terdiri atas glukosa 14,6% dan sukrosa 56% menjadi potensi penghasil etanol. Peningkatan kualitas minyak hasil biologis yang dapat dilakukan melalui pencampuran fraksi bensin dengan etanol. Tujuan 1. Mengkaji proses hidrolisis sampah plastik jenis LDPE menjadi fraksi bensin. 2. Menjelaskan kinerja distilasi fraksionasi berkarbonat dalam menaikkan bilangan oktan fraksi bensin dari minyak hasil hidrolisis. 3. Mendeskripsikan tahapan pembuatan etanol dari kulit pisang dengan metode simultaneous saccharification and fermentation atau SSF. 4. Menjelaskan pengaruh rasio fraksi bensin etanol terhadap kualitas fraksi bensin hasil pirolisis sampah plastik. Fraksionasi bubble capture, rangkaian alat pirolisis sampah plastik menjadi bensin dilengkapi distilasi fraksionasi bubble capture sebagai berikut. Minyak hasil pirolisis LDPE yang tertampung dalam glijen dialirkan melalui keranjang menuju labu alas bulat untuk dilakukan distilasi fraksionasi bubble cap. Proses distilasi berlangsung pada temperatur 200-230 Celcius, menyebabkan fraksi kerosin ikut terkondensasi sehingga kemurnian fraksi bensin rendah. Kulit pisang dari proses pretreatment ditambahkan aqueous dengan perbandingan 1:3 dan diaduk rata. Sebanyak 10% Trichoderma raceyi, 5% Aspergillus niger, dan 10% Saccharomyces cerevisiae ditambahkan pada campuran kulit pisang dan aqueous dan diaduk menggunakan rotary shaker. pH awal dikontrol sebesar 5 melalui penambahan HCl atau NaOH encer. Proses sakkarifikasi dan fermentasi terjadi secara simultan selama 7 hari untuk menghasilkan campuran air dan etanol. Proses hidrolisis dengan enzim dan fermentasi dilakukan secara berkelanjutan melalui proses SSF. Proses pembuatan etanol dari kulit pisang. Proses pembuatan etanol melalui beberapa tahap, yaitu pretreatment kulit pisang, proses simultaneous saccharification and fermentation, distilasi pemurnian etanol, dan penentuan kadar etanol menggunakan DC. Pretreatment kulit pisang. Tujuan pretreatment adalah membuka struktur lignoselulosa agar selulosa mudah bereaksi dengan enzim yang memecah polimer polisakarida menjadi monomer. Proses simultaneous saccharification and fermentation. Proses ini menggunakan bantuan enzim dan dilanjutkan dengan fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae untuk menghasilkan enzim zimase dan invertase. Proses sakkarifikasi dan fermentasi terjadi secara simultan selama 7 hari untuk menghasilkan campuran air dan etanol. Proses hidrolisis dengan enzim dan fermentasi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui proses simultaneous saccharification and fermentation. Keuntungan dari proses SSF adalah polisakarida yang terkonversi menjadi monosakarida tidak kembali menjadi polisakarida karena monosakarida langsung difermentasi menjadi etanol. Proses distilasi eksikatif atau pemurnian etanol. Distilasi eksikatif dilakukan untuk memperoleh etanol murni bebas air dan berkadar lebih dari 96%. Secara rinci, etanol yang diperoleh dari proses SSF dimasukkan ke dalam lampu distilasi leher 3 berupa campuran etanol dan solvent diethylene glycol dengan perbandingan 90 ml banding 50 ml. Pemanas listrik dihidupkan dan air pendingin dialirkan serta keran pengatur reflux dibuka total. Suhu diatur konstan pada suhu 95 derajat. Distilat diambil apabila tetesan distilat sudah mulai berkurang.
Penggunaan etanol sebagai campuran fraksi bensin. Penggunaan etanol yang berasal dari bioetanol sebagai campuran fraksi bensin memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Meningkatkan bilangan oktan. 2. Mengurangi emisi karbon monoksida. 3. Mengurangi emisi gas buang karbon monoksida serta senyawa sulfur. Kemampuan etanol sebagai zat adi bahan bakar bensin dipengaruhi oleh adanya satu kubus dalam susunan molekulnya. Oksigen yang terdapat dalam molekul etanol tersebut membantu penyempurnaan pembakaran campuran udara bahan bakar dalam silinder semakin sempurna. Pembakaran maka emisi anhidrokarbon atau LHC semakin rendah. Lewirisha 2011 menyatakan etanol ini dapat dicampur dengan fraksi bensin komersial dengan kadar antara 5-85% bahan bakar dengan campuran etanol 5-10% dapat langsung digunakan pada mesin kendaraan tanpa dimodifikasi. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kalimat tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. 1. Proses pirolisis sampah plastik LDPE menggunakan gas alir nitrogen yang menjadi hasil seperti fraksi bensin, kerosin, dan solar. 2. Hasil distilasi diperoleh dengan timbal hasil total 73,80% yang terdiri atas fraksi bensin 85,26% dan kerosin 14,74%. 3. Tahapan pembuatan etanol dari limbah pisang kepok meliputi 1. Proses pretreatment kulit pisang. 2. Proses SFS. Dan 3. Distilasi ekstraktif dan penentuan kadar etanol menggunakan GC yang mendapatkan berupa etanol murni bebas air dengan kadar lebih dari 96%. 4. Penambahan etanol ada pencampuran minyak pirolisis, plastik, dan minyak tanah dapat menurunkan jumlah emisi gas NOx dan BSVC, juga meningkatkan jumlah emisi HC dan BTE. Secara komersial, etanol dapat dicampur dengan fraksi bensin komersial dengan kadar 5-85%